Swastiastu, perkenalkan saya Loh Ayumas Amrita Saraswati dengan NIM 2200500083 dengan Prodi Bisnis Digital. Di mata kuliah Manajemen Pemasaran ini, saya akan mempresentasikan tentang dinamika persaingan dan siklus hidup produk. Dinamika persaingan yaitu perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode tertentu, di mana dinamika persaingan ini mengacu pada perubahan, interaksi, dan pola pergerakan dalam lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh persaingan antara perusahaan atau organisasi. Dinamika persaingan ini melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi cara perusahaan bersaing di pasar untuk mencapai keunggulan kompetitif. Adapun faktor-faktor utama dinamika persaingan yaitu strategi bisnis, inovasi dan teknologi, perilaku konsumen, regulasi dan kebijakan pemerintah, globalisasi, pasar dan pesaing, budaya perusahaan, dan kerjasama. Selanjutnya ada jenis-jenis persaingan, yang dimana yang pertama adalah persaingan sempurna, di mana pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Dalam pasar persaingan, tepat jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya, sehingga tidak bisa mempengaruhi pasar. Yang kedua, ada persaingan tidak sempurna, pasar di mana seorang penjual mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Alasannya karena jumlah barang yang ditawarkan cukup besar yang memungkinkan penjualan tersebut sanggup mempengaruhi harga pasar. Selanjutnya adalah posisi dalam persaingan. Yang pertama ada pemimpin pasar atau leader market, adalah pemasar yang paling banyak mempunyai konsumen, sehingga sangat mudah mendapat kepercayaan konsumennya jikalau akan menciptakan atau meluncurkan produk baru di pasaran. Yang kedua ada pesaing pasar atau penantang pasar, yaitu adalah lawan utama dari pemimpin pasar, di mana penantang pasar ini akan selalu mencoba melakukan hal yang lebih atas apa yang dilakukan oleh pemimpin pasar. Yang ketiga adalah pengikut pasar, yaitu pengikut pasar tidak ikut serta secara terang-terangan dalam persaingan, melainkan secara kecil karena alasannya kalau secara terang-terangan sudah pasti akan perusahaan itu akan mengalami kekalahan. Dan yang keempat ada relung atau ceruk pasar, yaitu sering diibaratkan sebagai pemasar yang tidak mempunyai konsumen, sehingga pengisi relung pasar ini biasanya membidik pasar yang tidak mampu membeli produk yang dihasilkan oleh pemimpin atau pesaing pasar. Selanjutnya adalah siklus hidup produk. Siklus hidup produk atau product life cycle adalah konsep yang menggambarkan evolusi produk dari konsep hingga penarikan dari pasar. Jadi, siklus hidup produk ini membantu perusahaan untuk memahami dan merencanakan strategi mereka sesuai dengan fase tertentu dalam keberlangsungan produk mereka yang di pasar. Dengan pemahaman yang baik tentang siklus ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait pengembangan, pemasaran, dan manajemen produk mereka. Adapun tahap utama siklus hidup produk, yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada pertumbuhan, yang ketiga ada kematangan, dan yang keempat ada penurunan. Di mana yang pertama pengenalan, yaitu karakteristiknya adalah produk baru diperkenalkan ke pasar, permintaannya biasanya rendah karena kesadaran konsumen masih terbatas. Yang ketiga ada biaya produksi dan pemasaran tinggi dan seringkali laba rendah atau bahkan negatif. Strategi bisnisnya yaitu fokus pada membangun kesadaran dan minat konsumen dan promosi intensif dan upaya pemasaran untuk menciptakan pasar. Tantangannya adalah investasinya besar tetapi belum ada jaminan keberhasilan dan persaingan masih terbatas. Kedua ada pertumbuhan, di mana karakteristiknya adalah permintaan produk meningkat secara signifikan, penjualan dan pendapatan tumbuh pesat, dan munculnya pesaing baru dan variasi produk.
Jadi strategi bisnisnya adalah mempertahankan pangsa pasar, fokus pada diferensiasi produk dan pembangunan merek, dan ekspansi distribusi dan peningkatan kapasitas produksi. Tantangannya adalah mempertahankan kualitas dan memenuhi permintaan yang meningkat dan bersaing dengan pesaing baru. Selanjutnya adalah kematangan, yaitu karakteristiknya pertumbuhan penjualan melambat, mencapai puncaknya, persaingan mencapai tingkat maksimum, dan penekanan pada efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Strategi bisnisnya adalah menjaga pangsa pasar dan mencari efisiensi, inovasi dalam pemasaran atau produk untuk mempertahankan minat konsumen, dan mengoptimalkan rantai pasok dan operasi. Dan tantangannya adalah persaingan yang ketat dan margin keuntungan yang menurun, beradaptasi dengan perubahan tren dan selera konsumen. Lalu yang terakhir ada penurunan, yaitu karakteristiknya penurunan penjualan dan permintaan pasar, teknologi atau tren baru menggantikan produk lama, dan produk bisa ditarik dari pasar jika tidak dapat dipulihkan. Sedangkan strategi bisnisnya adalah pengelolaan biaya dan peningkatan efisiensi produk, dan pertimbangan pengurangan produk atau penarikan dari pasar, dan pembaruan produk atau diversifikasi. Dan tantangannya adalah kesulitan untuk mempertahankan minat konsumen dan penurunan laba dan potensi rugi. Lalu ada strategi siklus hidup produk, yaitu yang pertama ada penyesuaian harga, di mana harga mungkin turun selama pertumbuhan atau kematangan untuk merespons permintaan dan persaingan. Yang kedua ada inovasi produk, di mana inovasi ini akan terus-menerus diperlukan untuk tetap relevan dan mempertahankan minat konsumen. Yang ketiga ada pemasaran, di mana strategi pemasaran disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tahap siklus hidup. Dan keempat ada diversifikasi atau pembaruan produk, di mana pada tahap kematangan atau penurunan, perusahaan mencari cara untuk memperpanjang siklus hidup produk dengan mengembangkan produk terkait atau memperbarui produk. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.